Dian Safitri bagus. Dwi udah oke, tinggal posisi tenang aja. Iman juga udah. Jessica udah keren. Elma udah. Marita nggak kelihatan. Oke. Mawar mana Mawar? Kameranya Mawar. Diana, kameranya dibuka kameranya. Semua dibuka. Tinggal Mawar lagi. Mawar lagi kameranya belum dibuka. Oke, sip. Semuanya sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Berdoa mulai. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Neraca saldo. Iya benar, neraca saldo. Setelah kita bisa membuat neraca saldo, baru kita di akhir periode membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk ke materi ini, terlebih dahulu Ibu sampaikan kompetensi dasar. Ini kelihatan di HP kalian? Ya, Bu, kelihatan. Ya, kompetensi dasar. Jadi kompetensi keahlian yang harus kalian punya di materi saat ini itu adalah menganalisis jurnal penyesuaian. Sampai dengan kamu bisa membuat jurnal penyesuaian. Tujuan pembelajaran pada hari ini apa? Yang pertama, itu mengidentifikasi rekening-rekening yang memerlukan penyesuaian. Kenapa Sony? Bergerak terus Sony. Kenapa Son? Oke. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan rekening-rekening yang memerlukan penyesuaian. Iya. Yang keempat, menganalisis jurnal penyesuaian. penyesuaian. Betul. Yes, jurnal. Jadi mohon kalian bisa memperhatikan baik-baik karena ini pelajaran yang pokok buat kalian. Kalian tidak usah berpikir susah gitu ya tentang membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu mudah banget. Asalkan kita tahu prinsip dan konsepnya. Jadi kita berpegang teguh pada konsep. Mau dikasih soal seperti apapun, pasti ya aman-aman saja. Pasti bisa. Jadi harapan Ibu kalian tetap fokus. Kemarin sudah Ibu berikan di classroom kalian, itu ada 3 yang Ibu berikan. Yang pertama itu materi atau modulnya. Kemudian yang kedua LKPD atau lembar kerja siswanya. Kemudian yang ketiga apa? PowerPoint-nya. Kenapa Son? Bu, izin Boleh. Dwi, silakan lihatkan ininya, apa namanya? Mukanya. Pak Mawar kelihatan kan, Bu? Mawar kelihatan. Ayo, Bu. Kelihatan, Nopi kelihatan. Dah lanjut ya ke ini nih. Tugas yang Ibu berikan kemarin itu ada 3 pertanyaan. Ini Ibu lihat sudah ada beberapa kelompok yang menjawab, kecuali kelompok 3. Kelompok 3 sudah menjawab belum ya? Kelompok 3 itu Dina sama Mawar. Sudah, Bu. Udah ya? Iya. Itu, Bu, di komentar pribadi, Bu. Oh iya, sudah. Oke. Silahkan presentasikan tugas kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Saya akan mempresentasikan apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. 2. Sebutkanlah akun yang memerlukan penyelesaian menurut jenis akunnya. Pendapatan yang diterima. 2. Penyesuaian depresiasi. 3. Perlengkapan yang digunakan. 4. Kerugian piutang. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Oke. Saya Tony Setiawan, mewakili kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi. Beban yang harus dibayar, contoh gaji, yang belum dibayar dan dicatat,
hak perusahaan, pendapatan yang harus beban asuransi dibayar pada aktiva, contohnya beban yang masih bayar, pendapatan yang diterima. Seperti itu pendapat dari kelompok 1. Kasih aplaus dulu lah, kasih semangat. Ya, Oke, terima kasih Sony. ya Bu. Saya Dina Novita dari Maura Prapiak dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas yang diberi oleh Bu Rosmala. 1. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat jurnal penyesuaian yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan beban selama periode. Sebutkan dan berilah contoh 3 transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode. 1. Akun perlengkapan. 2. Akun beban dibayar di muka. 3. Akun aktiva. 4. Akun pendapatan. 5. Akun beban. 6. Akun pendapatan diterima di muka. 3. Akun yang memerlukan penyesuaian menurut jenis akunnya. 1. Akun perlengkapan. 2. Beban dibayar di muka. 3. Akun tetap. 4. Akun pendapatan. 5. Akun beban. 6. Akun pendapatan dibayar diterima di muka. 7. Akun piutang tak tertagih. Oke. Apa ini? Cipta jasa karya, neraca saldo. Nah, ini yang namanya Neraca saldo. iya, neraca saldo. Kamu perhatikan ini dulu nama akunnya. Betul. Ada apa aja? Ada kas, piutang, Betul. usaha, Betul. lengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, Bayar di muka, peralatan kantor, akuntansi, peralatan untuk Iya. utang usaha, uang usaha, gaji, pendapatan diterima di muka. pendapatan diterima di muka, Mana suara yang lainnya mana nih? Aktif, suaranya hidupin. Yang lainnya bunyi. pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban Sewa. perlengkapan. Nah, kira kas itu butuh nggak disesuaikan? Butuh, Butuh, kenapa? Kenapa coba? Saya sudah belanja apa-apa kok nggak sesuai, pernah nggak? Iya, Nah. Bu. Nah, berarti perlu nggak disesuaikan? Perlu. Perlu. Berarti perlu diingat, dikoreksi lagi. Oh, ternyata Iya. beli tadi itu sempat beli jilbab, belum dicatat gitu ya. Jadi Ya, perlu Bu. disesuaikan. Oke, akun kas perlu. Sekarang akun piutang usaha perlu nggak? Perlu juga, Bu. Perlu. Kenapa? Kalau sebagai pedagang pernah enggak ada yang susah nagihnya? Pernah, Bu. Nah, maka perlu nggak disesuaikan? Perlu. Nah, seperti itu. Jadi akun piutang usaha juga perlu untuk disesuaikan. Sesuaikan. Sekarang lanjut ke Perlengkapan. perlengkapan. Perlengkapan itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita usahanya fotokopi misalnya, bahan pelengkap kertasnya, betul. Siapa tadi yang menjawab? Pas. Ya, Bu. Manda. Nah, ini nilai plus nih buat Manda nih. Siapa? Nah, Dina Novita, Bu. Oh, Dina. Apa lagi yang masuk perlengkapan? Elma, apa yang masuk Bintang juga perlengkapan? perlu, Bu. Hah? Tinta. Tinta, benar. Siapa Tinta. nih yang jawab tinta? Ya. Tadi saya yang awal, Bu, jawabnya. Oh iya, tinta. Si Mawar ya? Dwi. Ya, Bu. Ih, Dwi ini ampun deh. Kameramu. Ini ngapain coba? Bisa cepat Bu. Enggak jauh dari kamera dia. Abis itu goyang terus. Yang mau kamu amati apa, Wi? Dari jauh yang akan kelihatan, Dwi. Mau kamu amati apa? Wong HP-nya semua tulisan ada di HP loh, Wi. Oke, fokus. Ibu Ya, bisa Bu. menilai kalian juga aktivitasnya dari sini. Oh, anak ini nggak memperhatikan, tahu lah. Ya, Lanjut, Bu. perlengkapan tadi. Berarti kalau kertas, tinta habis, setelah di akhir periode dia tinggal sedikit, berarti kan sudah dipakai gitu ya. Ya, Bu. Nah, sudah menjadi biaya, itu makanya disesuaikan. Kemudian, akun sewa dibayar di muka. Coba dibayar di muka. Yuk, baca yuk, siapa nih? Saldo perlengkapan di awal tahun sebesar Rp 1 juta. 1 juta. Saldo perlengkapan juta. awal tahun sebesar 1 juta.
1 juta. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 500.000. Sisa 800. perlengkapan 800.000. Sisa perlengkapan NP 1 juta dikurang 800 sama dengan 200. Nah, Pendekatan neraca. nah ini kita menggunakan pendekatan neraca. Awalnya dicatat sebagai apa? Aset. Apa jurnalnya? Perlengkapan pada kas. Jadi kita beli perlengkapan pakai apa? Kas. Seperti itu ya. Kas. Perlengkapan kita bertambah, kas kita berkurang, maka dikredit Kursusnya apa? sebesar 1 juta. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Kita beli perlengkapan sejuta, ternyata di akhir periode tinggal 800. Berarti yang menjadi biaya berapa? 200. Hah? 200, Bu. 200 benar. Yang 200 itu dibuatlah yang namanya jurnal penyesuaian. Biaya pemakaian perlengkapan sudah menjadi biaya. Biaya pemakaian perlengkapan pada perlengkapan. Perlengkapannya tadinya didebet, kemudian dikredit, berkurang sebesar 200.000. 200.000. Maka nanti hasilnya di neraca saldo akan menjadi 800.000. 100.000. Oke, nih kita lanjut ke contoh kedua nih. Siapa yang mau baca? Dari beberapa presentasi temanmu tadi, jurnal penyesuaian itu apa? Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo. Ingat, saldo. Berarti sisa yang terakhir itu namanya saldo. Saldo rekening di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Manfaat dari jurnal penyesuaian itu tuh apa? Tadi sudah ada yang menyebutkan tuh di kelompok 3 tuh. Manfaatnya apa? Kita simpulkan, akun-akun yang dibuat jurnal penyesuaian: 1. Perlengkapan, 2. Beban dibayar di muka, 3. Pendapatan diterima di muka, 4. Pendapatan yang masih harus diterima, 5. Beban yang masih harus dibayar, 6. Taksiran piutang tak tertagih, dan terakhir penyusutan Nah, tujuannya bisa dikelompokkan. Ini yang paling kanan, rekening-rekening di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya. Jadi akun-akun ini nanti disesuaikan menjadi saldo yang sebenarnya. Kita masuk ke contoh. Tadi kan kalian sudah buat contohnya ya. Coba kita lari ke biaya pemakaian perlengkapan. Coba. Itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kalian dan bisa dipahami dengan sebaik mungkin. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah pelajaran ini kita tutup, Ibu akan berikan tugas post-test kalian, tugas akhir kalian mengenai jurnal penyesuaian. Nanti Ibu share di classroom. Silakan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, belajar mandiri sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Insya Allah kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.